Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Musa Habibi dengan NIM 22404046. Untuk video kali ini, saya akan membahas mengenai PPh pasal 21 yang update di tahun 2025 ini. Sekarang, kita cek apa saja yang akan saya bahas terkait dengan PPh pasal 21 untuk keluaran terbaru di tahun 2025 ini. Yang pertama, apa saja pertanyaan terbaru? Kemudian yang kedua, jenis penghasilan terkait PPh pasal 21. Kemudian saya akan membahas siapa saja pemberi penghasilan. Kemudian yang keempat, saya akan membahas mengenai penghasilan yang masuk objek PPh pasal 21. Dan yang kelima, saya akan membahas penghasilan yang bukan objek dari PPh 21. Dan yang terakhir adalah mengenai perhitungan PPh pasal 21 menggunakan TER atau tarif efektif rata-rata yang berlaku di tahun 2025 ini. Oke, kita langsung masuk saja. Pertama, nggak sah kalau rasanya kita tidak membahas terlebih dahulu definisi dari PPh pasal 21 ini. Yang dimana secara definisi masih belum begitu berubah dari peraturan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperolehnya di dalam negeri. Selanjutnya, kita akan membahas bahwasanya ada berkaitan dengan cash basis dan accrual basis dalam perhitungan PPh pasal 21, di mana untuk penghasilan yang diterima artinya uangnya langsung sudah kita dapatkan itu akan masuk ke dalam cash basis, dan untuk penghasilan yang diperoleh belum tentu uangnya dapat diterima, tapi sudah diakui, sudah diperoleh, maka itu disebut sebagai accrual basis. Sesuai dengan standar aturan dari akuntansi, kita akan membahas di sini ada terkait dengan update terbaru dari PPh pasal 21. Jadi kita update dulu peraturan-peraturan yang terbarunya. Dimulai dari pasal 21 untuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang itu kemudian disesuaikan atau diubah ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kemudian ada PPh 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib pajak orang pribadi. Ini yang akan kita terapkan menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER yang berlaku mulai dari 1 Januari 2024 kemarin. Kemudian ada PMK 100 nomor 168 tahun 2023 terkait dengan petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Ini juga akan berlaku dimulai 1 Januari 2024 kemarin. Kemudian ada PER 02 nomor 02 PJ garis, dan ini langsung saja saya omong nama undang-undangnya gitu. Dan di sini Per 02 itu terkait dengan bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26, serta bentuk isi tata cara pengisian dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan 21 atau pajak penghasilan pasal 26. Dan ini juga berlaku dimulai 1 Januari 2024 kemarin. Nah, selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis penghasilan yang terkait atau yang masuk ke dalam PPh pasal 21 yang dibedakan dalam dua jenis manfaat. Yang pertama adalah benefit in cash atau BIC, dan yang kedua adalah benefit in kind atau BIK. Nah, terkait dengan benefit in cash itu di dalam pasal 4 ayat 1A Undang-Undang PPh diatur bahwa penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh yang termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, dan uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya merupakan objek PPh kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPh. Artinya, ini berkaitan dengan uang atau imbal jasa dalam bentuk uang yang diterima oleh si wajib pajak. Lalu, bagaimana dengan benefit in kind? Maka untuk benefit in kind itu ada dalam pasal 4 ayat 3D Undang-Undang PPh yang disebutkan bahwa
Penggantian atau imbalan sehubungkan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Bukan objek pajak kecuali yang diberikan oleh si A bukan wajib pajak, B wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, atau C wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus atau yang biasa disebut dengan improv. Dua hal ini, benefit in cash dan benefit in kind, akan mempengaruhi bagaimana perhitungan pasal potongan pajak perhitungan dan PPh pasal 21. Dan selanjutnya, kita akan melihat siapa saja yang menjadi pemberi penghasilan kepada wajib pajak yang akan dikenakan PPh pasal 21. Yang pertama, tentu adalah pemerintah. Kemudian yang kedua adalah wajib pajak yang dikenakan PPh final, yaitu perusahaan yang bergerak di dalam persewaan tanah atau bangunan, dan termasuk juga di sini adalah perusahaan konstruksi. Dan yang ketiga wajib pajak adalah yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus atau dim profit ini. Contohnya itu seperti perusahaan charter pesawat, perusahaan pelayaran dalam negeri, atau wajib pajak luar negeri yang bergerak di bidang pelayaran atau penerbangan jalur internasional. Atau wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. Kemudian yang keempat, ada wajib pajak lainnya selain yang disebutkan di atas atau yang saya sebutkan tadi. Dan yang kelima, ada yang disebut dengan bukan wajib pajak. Dan ini misalkan contohnya adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang digolongkan sebagai bukan subjek pajak. Oke. Nah, lalu kita akan melihat pemberi penghasilan ini yang tadi dari pemerintah dan wajib pajak dan termasuk yang bukan wajib pajak. Dilihat dari jenis penghasilannya, BIC dan BIK tadi. Kalau kita lihat untuk pemerintah, maka di BIC itu menjadi objek pajak. Imbal jasa yang didapatkan oleh si wajib pajak yang akan dipotong PPh pasal 21-nya. Kemudian, untuk wajib pajak yang dikenakan PPh final juga akan dianggap bukan dianggap menjadi objek pajak imbal jasanya. Kemudian, wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus atau tim profit itu juga akan masuk sebagai objek pajak. Lalu wajib pajak lainnya dan bukan wajib pajak seluruh BIC yang diterima dalam bentuk uang imbal jasanya, baik berupa gaji, honorarium, bonus, dan lain sebagainya, itu akan dimasukkan sebagai objek pajak. Lalu, bagaimana dengan BIK atau benefit in kind-nya? Yaitu yang terkait dengan natura dan kenikmatan. Maka, kalau yang diberikan oleh pemerintah berupa natura dan kenikmatan tadi, itu tidak termasuk sebagai objek pajak, tetapi kalau yang kedua, yang wajib pajak yang dikenakan PPh final itu termasuk sebagai objek pajak. Dan yang nomor 3 juga termasuk sebagai objek pajak. Nah, untuk wajib pajak lainnya, yang selain yang disebutkan 3 barusan, itu tidak termasuk objek pajak. Sedangkan untuk bukan wajib pajak, dia dimasukkan ke dalam objek pajak. Lalu kita akan melihat apa saja penghasilan yang masuk objek pajak. PPh pasal 21. Yang pertama, itu berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun yang tidak teratur. Gaji teratur, kalau honor dan bonus biasanya tidak teratur. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan penjualannya. Penghasilan sejenisnya juga bisa. Yang ini sudah retire, itu dapat uang pensiun secara bulanan. Kemudian tidak penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun atau THT atau bahkan JHT yang dibayarkan sekaligus. Yang membayarnya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Nah, ini akan masuk sebagai objek pajak PPh pasal 21. Dan yang keempat, penghasilan pegawai yang tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian atau upah mingguan atau upah satuan atau yang borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan itu juga akan masuk sebagai objek PPh pasal 21. Lalu, imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun itu masuk ke dalam objek PPh pasal 21. Dan
Berikutnya adalah imbalan kepada peserta kegiatan. Antara lain, ada dapat uang saku dari kegiatan-kegiatan yang kita ikuti. Kita dapat uang saku itu juga akan kena sebagai objek pajak PPh pasal 21. Uang presentasi, uang rapat, uang honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian, ada penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Dan berikutnya adalah terkait dengan penghasilan berupa jasa produksi, tentium, gratifikasi, produk atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau yang diperoleh oleh mantan pegawai. Dan penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya itu memang sudah disahkan oleh Menkiwi. Jadi, kalau tidak disahkan oleh Menkiwi, itu tidak masuk. Lalu, bagaimana dengan penghasilan yang tidak termasuk sebagai PPh, objek PPh pasal 21? Yang pertama itu adalah berkaitan dengan pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi kejiwa, asuransi duit guna, dan asuransi beasiswa. Kemudian dalam hal pembayaran manfaat atau santunan asuransi yang mungkin kita di pegawai atau karyawan itu paham ya, berkait dengan BPJS atau asuransi nasional. Dalam hal ini kita akan melihat kategori mana-mana saja yang bisa masuk atau tidak masuk sebagai objek pajak dan atau dia masuk sebagai objek pajak nantinya yang akan diperhitungkan ke dalam penghasilan bruto. Jadi, untuk ketentuan iuran, asuransi, dan tunjangan BPJS, maka akan dikategorikan ke dalam dua kategori ya. Apakah BPJS ini ditanggung pemberi kerja atau dia ditanggung oleh karyawan. Nah, kalau misalnya untuk BPJS kesehatan, untuk ketika itu ditanggung oleh pemberi kerja, maka karyawan itu akan menjadi penambah penghasilan bruto. Sedangkan kalau misalnya BPJS ditanggung oleh karyawan, maka itu tidak akan dianggap. Kemudian terkait dengan BPJS ketenaga kerjaannya ini akan dibagi ke dalam beberapa banyak jaminan-jaminan ya. Yang pertama itu adalah jaminan kecelakaan kerja. Nah, apabila ditanggung oleh pemberi kerja, maka itu akan menjadi penambah penghasilan bruto. Tetapi kalau misalnya ditanggung oleh karyawan, maka itu tidak menjadi pengurang gitu. Dan kemudian terkait dengan jaminan kematian, jika itu ditanggung pemberi kerja, maka akan dianggap sebagai atau menjadi penambah penghasilan bruto. Tapi kalau ditanggung oleh karyawan, dibayar oleh karyawan, maka itu tidak diganggu. Sedangkan untuk jaminan hari tua, jika ditanggung oleh pemberi kerja, tidak akan menjadi penambah penghasil bruto, tapi akan menjadi pengurang penghasilan bruto jika itu ditanggung oleh karyawan. Lalu, untuk jaminan hari tua ketika ditanggung oleh pemberi kerja, maka tidak akan dihitung sebagai penambah penghasilan bruto. Tetapi kalau ditanggung karyawan, itu akan menjadi pengurang penghasilan bruto. Lalu untuk jaminan pensiun itu tidak akan bertambah, tidak akan menjadi penambah jika ditanggung oleh pemberi kerja, tetapi akan mengurangi penghasilan bruto karyawan jika ditanggung oleh karyawan. Sedangkan yang terakhir, jika ditanggung oleh pemberi kerja juga tidak akan menambah penghasilan bruto, tetapi ketika ditanggung oleh karyawan maka itu akan menjadi pengurang penghasilan bruto. Nah, itu tadi adalah yang terkait dengan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi, ketika menambah penghasilan itu akan dikategorikan atau masuk ke dalam penghitungan untuk PPh pasal 21 nantinya. Dan kedua itu ada iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Ini tidak termasuk objek pajak ya. Yang ketiga adalah iuran jaminan hari tua yang tadi ya, itu dibayar oleh pemberi kerja. Kemudian penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatannya, dan atau kenikmatan, karena natura dan kenikmatan ini kan berbeda. Nanti akan ada pembahasan sendiri terkait dengan hal ini. Jadi di situ termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja.
yang diberikan oleh yang pertama wajib pajak atau pemerintah, atau wajib pajak yang tidak dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, dan atau wajib pajak yang tidak dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus atau dim profit yang tadi. Kita lanjutkan lagi, berkaitan dengan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak PPh pasal 21, yaitu terkait dengan zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga ambil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, kemudian disumbangkan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui Indonesia, yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah terkait dengan beasiswa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 4 ayat 3 Undang-Undang PPh dan PMK 68 untuk tahun 2020. Yaitu yang pertama adalah beasiswa yang diterima atau diperoleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal atau pendidikan non-formal yang dilaksanakan di dalam negeri atau di luar negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian yang B, yaitu si penerima beasiswa tersebut tidak mempunyai hubungan istimewa dengan si pemilik beasiswa yang donaturnya, komisarisnya, direksinya, atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa. Kemudian yang berikutnya, yang tidak termasuk objek pajak PPh pasal 21, komponen beasiswa yang tidak termasuk ini adalah terdiri dari yang pertama, biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, yaitu tuition, fee-nya. Dan kemudian biaya ujian, kemudian biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, kemudian biaya untuk pembelian buku, atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar. Nah, itu semua adalah jenis-jenis penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pasal PPh pasal 21. Oke, lalu bagaimana dengan PPh pasal 21 dan 26? 21 untuk kita orang pribumi dan atau 26 itu terkait dengan orang asing. Untuk PMK nomor 168 tahun 2023 terkait dengan petunjuk pelaksanaan potongan pajak, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi, maka ini mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 terkait dengan skema tarif potongan pajak penghasilan. Itu ada dua, dibagi dua berkaitan dengan penghitungan PPh pasal 21 ini. Yang pertama adalah tarif berdasarkan menggunakan tarif progresif, yaitu masih menggunakan aturan yang lama, yaitu seperti di pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh untuk menghitung PPh 21 setahun di masa pajak terakhir, yaitu biasanya di Desember. Nah, itu menggunakan pasal 17 ayat 1 ini. Kemudian yang kedua menggunakan tarif efektif rata-rata untuk pemotongan PH pasal 21 untuk menghitung pajak penghasilan di masa pajak selain masa pajak terakhir atau secara bulanan dan harian. Maksudnya berarti di Januari sampai November penghitungan PPh pasal 21 dihitung menggunakan tarif efektif rata-rata ini atau TER. Di akhir tahun maka itu dipakai yang tarif progresif pasal 17 ayat 1. Nah, seperti kalau di tarif progresif pasal 17 ayat 1 ini, itu tarif progresifnya sudah disusun oleh pemerintah. Seperti 0 sampai 60 juta itu diambil 5%, 60 juta sampai 250 juta itu diambil 15%, dan 250 juta sampai 500 juta sampai ke atas. Nah, dengan tarif TER atau tarif efektif rata-rata ini, yang dimana penghitungan atau pemotongannya itu sudah diatur oleh pemerintah, yang dimana untuk tarifnya bisa kita cek di website resmi pemerintah mengenai pajak TER yang sudah disusun oleh pemerintah. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mengenai perkenalan terkait PPh pasal 21 yang menggunakan updatean terbarunya di tahun 2024-2025 sekarang ini dan menggunakan TER atau tarif efektif rata-rata. Saya Hafiz Musa Habibi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.